Halo semua, selamat pagi. Bertemu bersama Ibu Yasti Ginting ya nak, dalam pembelajaran geografi. Ayo semangat, semangat dan tetap semangat. Baik, pada pertemuan ini Ibu akan membagikan materi lewat video pembelajaran ya nak. Adapun materi kita hari ini yaitu bab yang kedua, yaitu tentang pengetahuan dasar peta dan pemetaan. Nah, adapun kompetensi dasar yang pertama, kita harus dapat memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi atau sering disingkat SIG. Indikatornya yang pertama, kita dapat menjelaskan dasar-dasar pemetaan, dan yang kedua, kita dapat mendeskripsikan jenis-jenis peta dan penggunaannya. Paham ya? Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian peta. Peta atau kata mapa yang artinya telapak meja. Jadi secara harfiah, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala. Paham ya nak? Itu adalah pengertian peta. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang komponen-komponen peta. Perhatikan ya nak. Nah, yang pertama ada dia judul peta. Nah, perhatikan di slide kita ya. Yang kedua ada orientasi atau arah mata angin. Yang ketiga ada skala peta. Dan yang keempat ada inset. Yang kelima ada legenda. Dan keenam ada garis tepi. Dan ketujuh ada garis astronomis. Dan kedelapan ada letterning. Dan kesembilan ada simbol. Dan yang terakhir ada sumber dan tahun pembuatannya. Sekarang kamu perhatikan di slide kita. Di sana Ibu sudah menunjukkan judul itu seperti apa, orientasi atau arah mata angin itu seperti apa, dan skala itu inset, legenda, garis tepi ya. Sudah Ibu tunjukkan melalui panah-panah yang merah ya nak ya. Nah, sekarang supaya lebih paham, kita akan bahas satu persatu. Oke, tetap diperhatikan. Nah, yang pertama yaitu judul peta. Nah, itu berguna untuk menggambarkan isi dan jenis peta yang ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar ya. Nah, sekarang kamu perhatikan contoh yang ada di bawah. Nah, judulnya itu Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan dan ada Provinsi Bali. Nah, itu ditulis secara huruf besar atau kapital. Dan judul ini harus dibuat secara proporsional. Nah, maksudnya proporsional, dia itu tidak bisa banding sebelah ya antara provinsi dan selatannya itu. Itu harus proporsional dia. Coba kamu lihat, perhatikan itu. Dia harus sama lebarnya sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu maksudnya proporsional ya nak ya. Paham ya? Selanjutnya yang kedua yaitu orientasi peta atau arah mata angin. Nah, ini menunjukkan arah peta. Nah, coba kamu lihat contohnya di situ. Nah, dia selalu ke arah utara. Itu yang dikatakan dengan orientasi atau arah mata angin ya nak ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu skala peta. Nah, itu menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya atau jarak sebenarnya di lapangan. Nah, contohnya itu ada 3. Ada dia skala verbal. Nah, coba kamu lihat. Ada skala angka, coba kamu perhatikan juga. Dan ada skala batang. Ingat ya nak ya. Selanjutnya komponen yang keempat yaitu inset. Nah, ini menunjukkan kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah sekitarnya yang berfungsi untuk menjelaskan antara wilayah pada peta utama dengan wilayah lain di sekelilingnya. Nah, dapat kamu perhatikan contoh yang di bawah. Paham nak ya? Yang kelima adalah legenda peta. Nah, legenda peta yaitu tempat keterangan dari simbol-simbol. Coba kamu perhatikan yang di bawah. Seperti itu dia ya nak ya. Selanjutnya yang keenam yaitu garis tepi peta. Nah, itu berguna untuk membantu dalam pembuatan peta agar terlihat lebih rapi. Nah, dapat kamu perhatikan contoh yang di bawah yang pakai garis panah warna merah. Itulah dikatakan sebagai garis tepi peta. Paham ya? Selanjutnya komponen peta yang ketujuh adalah garis astronomis. Nah, itu berguna untuk menentukan lokasi suatu tempat yang terdapat pada tepi peta berbentuk angka-angka koordinat dalam satuan derajat, menit, dan detik. Nah, dapat kamu perhatikan contoh di bawah. Itu letak astronomis Indonesia
yang terletak dia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu yang dikatakan dengan garis astronomis. Dapat juga kamu perhatikan di contoh yang digambar peta itu, nak. Oke. Yang kedelapan yaitu letterning. Nah, itu adalah tulisan untuk mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada dalam peta. Oke, contohnya dapat kamu perhatikan di bawah. Selanjutnya adalah simbol peta. Nah, ini adalah tanda-tanda konvensional yang digunakan untuk mewakili benda yang sebenarnya. Nah, dapat kamu perhatikan contoh yang di bawahnya itu, nah, ada dia simbol titik, simbol garis, simbol area, dan simbol warna. Ya, dapat dipahami, nak, ya. Nah, yang terakhir, nak, yaitu sumber peta dan tahun pembuatan peta. Nah, sumber peta berguna untuk mengetahui sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Nah, contohnya itu seperti peta rupa bumi Indonesia, peta jenis lahan, dan peta curah hujan. Sedangkan tahun pembuatan adalah berguna untuk mengetahui waktu pembuatan peta tersebut. Nah, fungsinya ini, nak, supaya kita bisa tahu bagaimana sih keadaan peta sebelumnya, apakah ada perubahan atau tidak gitu ya. Jadi itu sangat penting digunakan dalam komponen peta. Jadi sudah paham ya, nak, ya, apa itu dan apa saja komponen-komponen peta. Oke, selanjutnya proyeksi peta. Nah, itu adalah cara memindahkan permukaan bumi yang melengkung ke bidang datar. Ya, dapat kamu perhatikan di slide kita. Oke. Nah, fungsinya ini, nakku, supaya kita bisa lebih menggambar peta itu lebih akurat gitu ya. Jadi ini fungsinya supaya kita nggak salah-salah buat peta proyeksi ini ya, nak, ya. Paham ya? Selanjutnya adalah jenis-jenis proyeksi peta. Yang pertama ada dia proyeksi kerucut, dapat kamu perhatikan di gambar. Yang kedua ada dia proyeksi tabung, dan yang ketiga ada dia proyeksi genital. Jadi ada 3 ya, nak, ya. Kamu paham ya? Nah, yang pertama, yang kerucut itu biasanya fungsinya, nakku, digunakan untuk menggambarkan daerah lintang. Sedangkan proyeksi tabung itu fungsinya untuk menggambarkan lintang rendah. Sedangkan yang ketiga, genital itu fungsinya untuk menggambarkan daerah lintang tinggi. Paham ya? Dan proyeksi genital atau azimutal terbagi atas 3, nak. Yang pertama ada dia genomonik, yang kedua ada dia stereografik, yang ketiga ada ortografi. Nah, dapat kamu perhatikan di slide kita. Nah, sedangkan proyeksi berdasarkan bidang proyeksinya terbagi atas 3, nak. Yang pertama ada standar ataupun normal, yang kedua ada universal, dan yang ketiga ada ubiquit. Ya, itu dia ya, nak, ya. Paham ya? Selanjutnya yaitu syarat dalam pembuatan peta. Nah, yang pertama ada dia konform. Nah, itu adalah bentuk bidang datar, pulau, dan benua digambarkan pada peta harus sesuai dengan bentuk aslinya. Yang kedua ada ekuivalen. Nah, itu daerah yang digambarkan harus sesuai dengan luas yang aslinya. Sedangkan yang ketiga ada dia ekuidistan. Itu adalah jarak yang dipetakan harus sama dengan perbandingan dengan jarak sesungguhnya. Jadi ingat ya, nak, ya, konform itu adalah tentang bentuknya ya, harus sesuai. Yang kedua ada dia ekuivalen, itu luasnya. Yang ketiga ada dia ekuidistan, itu jaraknya. Itu kata kuncinya. Oke, paham ya? Selanjutnya adalah jenis-jenis peta berdasarkan skalanya. Yang pertama, nah, ada dia peta kadaster. Nah, dia itu berskala 1:1000 sampai 1:5000. Nah, ini dipakai untuk membuat peta dalam sertifikat pembuatan tanah. Yang kedua ada dia peta skala besar. Dia itu berskala 1:5000 sampai 1:250.000, dipakai untuk menggambarkan wilayah yang relief sempit seperti peta kabupaten. Yang ketiga ada dia peta skala sedang. Itu dia berskala 1:250.000 sampai 1:500.000. Ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang agak luas seperti peta provinsi. Yang keempat ada peta skala kecil, yaitu berkisar 1:500.000 sampai 1 juta. Ya, ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang cukup luas seperti wilayah Indonesia. Yang kelima, yang terakhir itu skala geografis. Ini dia skala dari 1:1 juta. Paham ya, nak, ya? Selanjutnya adalah peta berdasarkan isinya. Yang pertama ada peta umum.
Nah, ini adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu yang ada dalam suatu wilayah. Yang kedua, ada dia peta tematik atau peta khusus. Nah, peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan tertentu ya. Nanti akan Ibu jelaskan contohnya. Dapat kamu perhatikan juga di sini ada dia mana itu peta umum dan mana dia peta tematik atau khusus. Oke, Nak? Ini dia contoh peta umum. Nah, ada dia peta RBI, ada peta topografi, dan ada peta kornografi. Ini dia contohnya ya. Selanjutnya adalah contoh peta khusus atau tematik. Nah, biasanya itu peta yang dikatakan tematik itu dia itu membahas dengan khusus. Ada dia peta curah hujan, peta geologi, bisa juga peta kepadatan penduduk, peta persebaran flora dan fauna, masih banyak ya, Nak ya. Selanjutnya adalah jenis peta berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada dia peta timbul. Nah, dikatakan dia peta timbul, peta ini jenis menggambarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Misalnya peta relief. Nah, dapat kamu lihat itu ya, Nak. Nah, yang kedua adalah peta datar. Nah, ini adalah pada umumnya dibuat pada bidang datar, misalnya kertas, kain, atau kafan. Yang ketiga ada dia peta digital. Nah, peta ini yang ada datanya terdapat pada suatu pita mengetik atau disket, sedangkan pengolahannya dan penyajiannya datanya menggunakan komputer. Paham ya, Nak ya? Selanjutnya, Nak, yaitu jenis peta berdasarkan sumber data. Nah, yang pertama ada peta induk. Nah, peta yang dihasilkan dari survei langsung dari lapangan, itu yang dikatakan peta induk. Yang kedua adalah peta turunan, yaitu peta yang dibuat berdasarkan acuan peta yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan survei langsung lagi ke lapangan. Itu ya, Nak ya. Nah, kemudian kita melihat penggunaan peta. Nah, fungsi dan tujuan pembuatan peta, Nak, yang pertama menunjukkan posisi atau lokasi relief suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Dan yang ketiga, memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk pada permukaan bumi, misalnya bentuk benua, negara, atau gunung. Yang keempat, menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Yang kelima, mengomunikasikan informasi ke ruangan. Yang keenam, menyimpan informasi ke ruangan. Dan yang ketujuh, membantu pekerja teknis, misalnya konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan. Yang terakhir, Nak, membantu pembuatan desain, misalnya desain jalan dan bahan analisis spasial. Paham, Nak ya, apa itu fungsi dan tujuan pembuat peta? Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat dimengerti dan dipahami dan dapat juga berguna bagi kita ya, Nak ya. Dan jangan lupa diulang-ulang pembelajarannya di rumah. Oke, see you, bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.